Forex itu judi, Forex itu scam, dan Forex bisa bikin kamu bangkrut. Mungkin itu adalah kalimat ataupun kata yang sering kalian dengar ketika kalian ingin melakukan trading ataupun terjun di industri Forex. Sebetulnya, kata-kata tersebut adalah salah kaprah. Karena based on the data, teman-teman, Forex merupakan salah satu instrumen investasi yang legal dan trading volumenya itu paling gede di industri finansial. Kurang lebih 9,6 triliun US dollar data terakhir April 2025. Mungkin kata-kata tersebut itu datang dari orang-orang yang pernah kena scam ya. Entah mungkin zamannya binary things ataupun mereka masuk grup-grup yang gak jelas. Mungkin masuk ke grup-grup full margin ataupun grup-grup yang menawarkan profit 10%, 20%, 50% per hari. Kenalin, gua Andrianto yang bakal nemenin kalian selama 10 session atau 10 video di sini untuk membahas Forex dari nol. Jadi kita mulai dari by definition. Apa itu Forex? Forex sebetulnya hanya singkatan ya, kepanjangan dari foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Nah, sederhananya teman-teman, orang itu bakal melakukan penukaran mata uang asing selama 24 jam non-stop ya, dari Senin sampai Jumat. Tujuannya berbeda-beda, ada yang buat spekulan ya, untuk cari profit, ada yang digunakan untuk hedging bisnisnya, ada yang digunakan untuk traveling, atau yang lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, transaksi harian di Forex itu paling gede di financial industry ya, kurang lebih 9,6 triliun US dollar per hari. Ya, itu kurang lebih 20 kali lebih besar dari US trading stocks dan 30 kali lebih besar daripada kripto. Ya, kripto seingat gua, average harian, spot dan derivatif itu cuma sekitar 300 billion US dollar. Pertanyaannya, kenapa Forex itu jadi market yang besar? Yang pertama, itu dipakai sebagai perdagangan internasional untuk impor dan ekspor. Yang kedua, itu dipakai investor global untuk keluar masuk berbagai negara. Ya, contohnya kamu ketika traveling ke Singapura, kamu nukerin IDR ke SGD, kepengen ke Jepang, tukerin ke yen, kepengen US, tukerin ke US dollar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu dipakai perusahaan ataupun institusional untuk hedging. Biasanya perusahaan-perusahaan gede yang membutuhkan transaksi harian yang tinggi, itu mereka tidak mau ambil resiko akan volatilitas yang terjadi di market atas bahan baku ataupun sesuatu hal. Jadi mereka ingin melakukan hedging lewat market Forex. Dan yang keempat, ini dilakukan oleh kita, traders, untuk mencari selisih harga ataupun spread dalam mencari profit. Ada perbedaan antara Forex offline dan Forex online ya teman-teman, ataupun money changer lah. Nah, perbedaannya kalau kita ke money changer, kita itu dapat aset fisiknya ya. Aset fisiknya kita peroleh, ataupun kalau kalian ke bank, aset fisiknya kita peroleh. Sedangkan kalau kalian trading Forex itu fully online, ya kalian tidak pegang barang fisiknya, dan kalau kalian trading Forex itu kalian trading kontraknya aja, lot dan sebagainya. Nanti kita bakalan bahas di next video. Nah, pelaku industri utama di Forex yang pertama itu adalah bank-bank sentral, teman-teman, seperti Federal Reserve, ACB, Bank of Japan, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu bank komersial dan investment bank, ya, seperti Goldman Sachs, Bank of America, and then Deutsche Bank, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, biasanya perusahaan multinasional, ya, itu digunakan untuk sebagai impor dan ekspor. Dan yang keempat, itu ada hedge fund dan institusional investasi. Kelima, itu ada broker dan liquidity provider. Dan yang terakhir, kita ya sebagai retail trader. Posisi kita di market itu paling kecil di ekosistemnya. Kenapa seperti itu? Karena satu ya teman-teman, volume kita itu jauh lebih kecil dari bank dan institusional. Kita hanya trading di derivative market, trading kontraknya aja. Mau seberapa besar kita opening lots,
itu tidak memberikan impact yang signifikan terhadap pergerakan harga karena liquidity-nya itu sangat-sangat tebal di forex. Dan yang kedua, kita itu cuman ikut numpang aja di arus besar yang sedang di-riding oleh pemain-pemain besar yang sebelumnya saya sampaikan. Dan yang ketiga, makanya kita itu harus punya mindset dan risk management yang penting dalam trading forex. Terus apa sih kelebihan trading forex? Yang pertama, market forex itu buka 24 jam per hari ya, selama weekdays. Senin sampai Jumat. Jadi ini very fleksibel. Kalian mau trading di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari, bebas. Atau kalau dalam forex, sessionnya itu ada di Asia Session, London Session, New York Session, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, keuntungannya adalah likuiditasnya itu tinggi, teman-teman. Terutama di major pairs, pairs yang berkaitan dengan US dollar. Yang ketiga, itu banyak pilihan pairs untuk difokuskan. Contohnya, misal kalian trading biasanya di USD GPY gitu. Ternyata USD GPY hanya moving sideways. Kalian bisa pindah ke Euro USD, GBP USD, ataupun XAU USD. Jadi, banyak banget pairs yang bisa dilakukan di sana. Dan yang keempat, itu kalian bisa mencoba di modal yang relatif kecil ya. Ada beberapa broker yang menawarkan cuma deposit $10 ataupun 100.000. Jadi itu adalah kelebihan trading forex. Dan kekurangannya adalah teman-teman, yang pertama ada leverage. Leverage ini adalah daya ungkit ya. Apalagi leverage di forex itu gede banget ya. Ada yang sampai unlimited, itu tidak wise ya. Leverage simpelnya adalah daya ungkit teman-teman. Kalau kalian depositnya $10, kalian pakai leverage 100, kalian bisa open kontrak senilai kurang lebih $1.000 ya. Habis itu kalau 1.000 kali ya kalian kalikan aja. Yang kedua, itu volatilitas di forex itu cukup tinggi teman-teman ya, dan bahkan sangat tinggi ya. Kalau kalian salah position, nggak pakai stop loss ya bisa aja kalian margin call. Jadi sangat berbahaya. Dan yang ketiga, itu banyak scam yang mengatasnamakan forex. Jadi kalian perlu berhati-hati ya. Dan yang keempat, ini psikologis majority trader forex ya. Biasanya mereka serakah, takut berlebihan, dan revenge trade ketika udah losing. Makanya trading forex dan mindset di sini itu harus kalian pahami lebih dalam ya. Intinya, forex itu bisnis teman-teman ya, bukan aplikasi judi. Dan tujuan awal kalian trading forex itu adalah survive, belajar, bukan untuk kayak mendadak. Ketiga, fokus ke proses dan sistemnya, bukan sekali ataupun 2 kali jackpot. Dan yang keempat, be professional. Means di sini kalian bukan mencari position atau strategi yang selalu menang, tapi kalian bisa wisely ya untuk memanage resiko ketika kalian salah. So, mungkin itu aja pengenalan awal di industri forex. At least kalian udah kenal tentang industri ini. Next video kita bakal masuk ke materi-materi yang lebih kompleks lagi. Jadi make sure pastikan kalian subscribe di bawah dan komentar ya, supaya aku tahu nih siapa aja yang antusias untuk belajar di forex. Bye-bye.